Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan penyelesaian honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Kenapa honorer selalu jadi masalah akut? Inilah sederet akar persoalannya. Ternyata pemerintah juga termasuk hal dalam hal ini. Maksudnya, pemerintah termasuk sumber persoalan terkait dengan honorer ini. Nah, apa dan bagaimana tentang ini Bapak Ibu? Simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lantas apa sumber permasalahan terkait dengan permasalahan yang menghantui honorer di negeri ini? Bapak Ibu, simak ulasan informasi berikut. Pertama, pemerintah tidak konsekuen. Menurut Muhammad Muras, sejauh ini pemerintah pusat tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada sejumlah pelanggaran di pemerintah daerah soal pengangkatan honorer non-ASN. Nah, di sini disampaikan bahwa hal tersebut ya pemerintah tidak konsekuen terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemerintah daerah soal pengangkatan honorer. Nah, pengangkatan honorer yang dimaksud kira-kira apa, Bapak Ibu? Sebagaimana informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya jumlah honorer yang telah terdaftar itu tidak sampai sedemikian. Tetapi karena pemerintah daerah mengangkat honorer ini sesuai dengan kesukaannya sendiri, maka jelas jumlah honorer di negeri ini semakin banyak, bahkan semakin meningkat jumlahnya luar biasa. Sehingga pada penataan 2022 sampai dengan penataan 2023, jumlah honorer se-Indonesia itu sebanyak 2,3 juta sekian. Itu yang masih terdaftar dalam database BKN di luar Bapak Ibu honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Berarti seharusnya lebih dari 2,3 juta sekian. Jadi ini kalau saya lihat sekarang kenapa si honorer ini, pertama pemerintah pusat ini tidak pernah konsekuen terhadap penerapan sanksi. Ungkapnya saat mengisi podcast di YouTube TVR Parlemen yang tayang pada 22 Mei 2023 yang lalu. Jadi persoalannya pertama adalah pemerintah tidak konsekuen terhadap apa yang dilakukan oleh para pemerintah daerah terkait dengan perekrutan atau pengangkatan honorer. Organisasi dikembangkan berarti butuh orang banyak atau jumlah tenaga imbuhnya lagi. Seterusnya, simpang siur pengangkatan kepegawaian. Jadi selain daripada faktor pemerintah, yang kedua adalah simpang siur pengangkatan kepegawaian. Selain problem di atas, Muhammad Muras juga mencium ada banyak kejanggalan di pemerintah daerah. Antara lain, pemerintah kerap membuat blunder dalam proses pengangkatan kepegawaian selama ini. Pasalnya, tidak sedikit sejumlah organisasi daerah sampai kepala sekolah mengangkat sejumlah pegawai secara mandiri tanpa sepengetahuan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Padahal menurut politisi Demokrat itu, yang berhak mengangkat pegawai adalah kepala daerah itu sendiri. Tetapi karena diangkat sembarangan oleh para pimpinan instansi, maka jelas bukan lagi suatu pertanyaan kalau jumlah honorer itu semakin bertambah. Anehnya lagi, lanjut Muhammad Muras, kepala daerah justru membenarkan perihal pengangkatan pegawai
yang dilakukan oleh organisasi daerah di lingkungan Pemda maupun sekolah. Kemudian yang terakhir, pemerintah pusat mendata dan pengangkatan honorer atau istilah lain, ada TKS lah, sukarela atau apalah, yang diangkat oleh dinas, oleh bagian kepala sekolah dan seterusnya, itu diakui oleh pemerintah pusat, diakui oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat. Nah, TKS yang dimaksud adalah tenaga kerja sukarela, dan hal ini itu kenyataan banyak ya di bagian kesehatan, misalnya di rumah sakit dan seterusnya, banyak honorer yang sifatnya sukarela, artinya tanpa gaji dan tanpa dasar pengangkatan, yang penting bekerja sebagai sukarela. Jadi itu diakui oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belandar kepala daerahnya dan pejabat pembina kepegawaian itu di daerah adalah kepada daerah. Jadi yang boleh mengangkat itu adalah kepala daerah pungkasnya. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkait dengan persoalan honorer yang sedang dihadapi di negeri ini. Ya, ada beberapa faktor penyebabnya sehingga permasalahan terkait dengan penuntasan honorer ini tidak pernah putus setiap tahunnya. Oleh karena apakah itu? Sebagaimana informasi yang telah dipaparkan tadi bahwa dalam hal perekrutan honorer sebelumnya, ini diangkat dan ini dilakukan oleh para pimpinan daerah yang mana untuk merekrut tenaga honorer itu adalah sesukanya saja. Bahkan dalam hal perekrutan pun ada yang disebut dengan TKS atau tenaga sukarela. Dan ini buktinya ya di masing-masing daerah, contohnya di rumah sakit ya, di puskesmas ada tenaga honorer yang statusnya adalah TKS atau tenaga kerja sukarela. Dan itu memang benar statusnya tidak jelas. Penggajian juga tidak jelas. Dan bahkan porsinya dan jabatan juga di instansi tidak jelas. Nah, tentunya semuanya ingin jelas. Nah, tentunya bagaimana cara supaya bisa jelas? Yaitu dengan cara diangkat menjadi ASN. Seterusnya, tentunya bagi yang memenuhi syarat. Tapi bagi yang tidak memenuhi syarat, ya tentunya ini tidak bakal bisa dilakukan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu pada informasi kali ini, ya, penyebab honorer itu masih menjadi persoalan sampai saat ini, pertama tadinya adalah pemerintah tidak konsekuen, dalam arti pemerintah daerah yang banyak merekrut honorer yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah simpang siur pengangkatan kepegawaian, dan hal lain adalah sembarangan pengangkatan ya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itulah informasi terkait dengan kenapa honorer masih menjadi persoalan dan masalah akut sampai saat ini. Demikian informasinya. Semoga persoalan tentang honorer bisa tuntas di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.